Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program soal-soal agama, sebagaimana program yang rutin kita tayangkan setiap Jumat terkait dengan berbagai macam pertanyaan dan persoalan-persoalan jamaah yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian jawabannya dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Dan pada sesi kali ini, pertanyaan yang muncul dari jamaah yang disampaikan kepada Majelis Tarjih terkait dengan hukum susuan, terkait bagaimana status dari ibu asuh terhadap anak asuh, ya, dari hukum persusuan ini. Dan untuk menjawab tersebut, saya akan mencoba membacakan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih. Pertama, perlu kita jelaskan terkait dengan makna dari rada'ah, ya. Rada'ah adalah sampainya ASI atau air susu ibu itu ke perut seorang bayi yang belum berumur 2 tahun. Seorang ibu yang menyusui seorang bayi yang bukan anaknya yang belum berumur 2 tahun, maka hubungan di antara keduanya menjadi mahram karena rada'ah atau sepersusuan. Pemberian ASI terhadap anak adalah kewajiban orang tua. Selain itu juga termasuk bagian tanggung jawab orang tua terhadap anak agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah, baik fisik maupun imannya. Maka memberikan nutrisi seperti ASI yang baik berarti orang tua telah menghindari keturunannya dari kelemahan fisik. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi proses pemberian ASI ini merupakan kewajiban untuk, ya, memberikan generasi atau menghadirkan generasi yang kuat secara fisik. Namun memang untuk kategori terkait bagaimana status hukum sepersusuan ini banyak perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, terutama sekali baik dari sisi jumlah, ya, berapa jumlah kali susuan, maka anak atau hubungan dari keduanya berstatus mahram, dan bagaimana proses susuan yang dilakukan ini terjadi perbedaan. Dan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagaimana yang ada di majalah Suara Muhammadiyah ini, bagi, ya, hubungan sepersusuan ini bisa dikatakan sebagai hubungan mahram. Yang pertama, minimal 5 kali susuan. Berkaitan dengan jumlah susuan yang menyebabkan menjadi mahram karena sepersusuan dijelaskan beberapa dalil, seperti hadis Nabi SAW yang artinya dari Aisyah diriwayatkan ia berkata, telah diturunkan dalam Al-Quran 10 kali persusuan yang dapat menjadikan mahram, tetapi lalu dihapus ketentuan tersebut dan menjadi 5 kali. Kemudian Rasulullah wafat, sedangkan perkara ini tetap pada hal ini sebanyak 5 kali. Hadis ini riwayat Muslim. Dan di dalam Al-Quran memang pernah disebutkan bahwa 10 kali penyusuan itu menjadikan haram pernikahan antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusui. Ketentuan ini kemudian dimansuh dengan bilangan 5, sehingga menjadi ketetapan bahwa 5 kali susuan itu menjadi kemahramannya. Syafi'iyah berpendapat yang menyebabkan keharaman karena susuan jika dilakukan 5 kali. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa keharaman karena susuan itu secara mutlak, artinya asal anak itu sudah pernah menyusu sekalipun hanya sekali, bahkan dikatakan sekalipun hanya 1 tetes, itu dalam konteks keharaman mutlak. Pendapat tentang penyusuan mutlak walaupun sekali ini terbantahkan dengan hadis Nabi yang menegaskan bahwa susuan yang hanya sekali atau 2 kali tidak dapat menjadikan haram pernikahan, seperti seorang ibu yang merasa kasihan lalu menyusuinya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW yang artinya
dari Abdullah bin Haris diriwayatkan bahwa Ummu Fadl menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengharamkan 1 kali atau 2 kali susuan, 1 kali atau 2 kali Islam. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang lainnya juga menceritakan tentang hal yang sama. Dari Aisyah diriwayatkan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedangkan Suaid dan Zuhair mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menjadi mahram kalau hanya sekali atau 2 kali sedotan. Hadis riwayat Muslim. Jadi khusus untuk berapa kali isap atau sedotan terhadap ASI bagi majelis tarjih dan tajdid diputuskan sebanyak 5 kali. Walaupun tadi ada berbagai macam perbedaan pendapat, ada yang versi mutlak hanya 1 kali sedotan, ada juga yang sebelumnya di dalam Al-Quran 10 kali tetapi sudah dimansuh. Kemudian yang kedua yang juga terjadi perbedaan terkait dengan keharaman ya dari hubungan persusuan ini juga dilihat dalam konteks itu secara langsung atau tidak langsung. Dalam persoalan susuan yang dapat menjadikan kemahraman, tidak hanya dilihat dari jumlah susuannya saja, tetapi juga dapat dilihat dari sifatnya langsung maupun tidak langsung. Seorang pendonor ASI ini akan dianggap sebagai mahram bagi susuannya baik disusui secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui botol atau dot yang berisi ASI dari pihak pendonor. Dan di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan ini. Mereka berbeda memahami kata masah dalam hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memahami kata masah itu secara tekstual, yakni mengisap secara langsung ya. Karenanya status anak dan ibu susuan itu berlaku jika proses menyusuinya secara langsung. Jadi satu ulama berpendapat dengan menafsirkan kata masah di dalam hadis Nabi, ya keharaman itu atau hubungan mahram ya itu berlaku ketika proses penyusuan itu dilakukan secara langsung. Dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa bayi yang menyusui baik secara langsung maupun tidak langsung dari seorang ibu, maka berlaku baginya hukum sebagai anak dan ibu susuan. Mereka memahami bahwa substansi dari proses menyusui itu sendiri yang bisa menyebabkan seorang bayi hilang rasa hausnya dan menjadikan kenyang bagi bayinya, seperti hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi dan Abu Daud yang telah dibacakan sebelumnya. Maka seorang bayi yang mengkonsumsi ASI dari wadah seperti dot atau lainnya termasuk bagian dari proses susuan secara tidak langsung, sehingga ia mendapatkan konsekuensi dari hukum susuan. Jadi terkait dengan hukum status mahram ini ada 2 hal tadi yang dijelaskan oleh majelis tarjih terkait dengan jumlah ya susuan yang diberikan kepada bayi yang tadi dia sebutkan ada 5 kali. Kemudian terkait dengan prosesnya langsung atau tidak langsung, yang tadi ada 2 perbedaan pendapat ya, ada yang versi mutlak yang harus secara langsung, tetapi ada versi lain ya sesuai dengan hadis Al-Bukhari, At-Tirmizi dan Abu Daud tadi, langsung maupun tidak langsung maka berlaku baginya hukum susuan. Barangkali demikian pada sesi kita kali ini, dan pertanyaan seputar susuan ini, hukum susuan ini agak relatif panjang dan insya Allah akan kita sambung pada edisi atau sesi yang lainnya. Dan untuk lebih lengkap dari berbagai macam persoalan dan pertanyaan yang muncul, mungkin bisa dengan membaca dan berlangganan majalah Suara Muhammadiyah atau membeli buku-buku produk Majelis Tarjih dan Tajdid seperti buku HPT, buku PHI, buku Tanya Jawab Agama, dan yang terbaru adalah buku Tafsir At-Tanwir. Semua produk ini bisa didapatkan di toko Suara Muhammadiyah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.